Pada akhirnya Bitcoin berhasil untuk break di atas angka $80.000. Ini merupakan salah satu hal yang sudah kita expect terjadi selama berminggu-minggu terakhir dan pada akhirnya kita terbukti benar. Namun bagi saya, ini justru bisa menjadi situasi yang sangat menjebak. Dan saya bakalan jelaskan apa maksudnya di video kali ini. Tentunya juga kita bakalan update dari segi price action, kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Stay tune terus sampai akhir video. Kalau kita melihat 24 jam terakhir, market cap crypto secara overall itu kembali ke angka $2,6 triliun. Top 10 coin juga dominan hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Sekarang kita langsung aja masuk ke berita dan data hari ini. Nah, kita akan awali dari yang ringan dulu, teman-teman. Kita mau cek kira-kira di minggu ini ada event dan data ekonomi penting apa yang mungkin bisa kita waspadai dari Amerika Serikat. Dan kalau saya lihat sekilas tadi, data minggu ini itu kebanyakan berkaitan dengan labor market di Amerika. Mulai dari hari Selasa, kita akan mendapatkan data seperti S&P Global Services PMI, NIM Home Sales, JOLTS Job Opening, ISM Non-Manufacturing Prices, dan juga Manufacturing PMI. Tapi yang berkaitan dengan labor market itu adalah JOLTS Job Opening, yang menurut saya juga menjadi yang salah satu paling penting di hari Selasa nanti. Itu bakalan dirilis di pukul 21.00. Hari Rabu, kita juga kembali akan kedatangan data ADP Non-Farm Employment Change, dan ini juga berkaitan dengan labor market, gitu ya. Ada juga crude oil inventories di pukul 21.30. Hari Kamis, kita akan kedatangan initial jobless claim dan juga continuing jobless claim yang lagi-lagi berkaitan dengan labor market. Dan pada akhirnya di hari Jumat nanti, menurut saya ini menjadi hari yang paling penting untuk minggu ini karena kita akan kedatangan data non-farm payrolls dan juga data unemployment rate. Secara overall, kita tidak mau mengharapkan bahwa terjadi pelemahan yang sangat signifikan di labor market Amerika Serikat atau kita tidak mengharapkan bahwa pengangguran Amerika itu naik drastis. Karena kalau sampai itu terjadi, maka tentunya persepsi pasar bisa mengatakan bahwa oke, dengan adanya tingkat pengangguran yang naik secara masif, ada potensi terjadi pelambatan ekonomi di Amerika. Gitu kan? Dan itu tentunya akan menjadi salah satu doubt baru untuk market yang akan membuat stok market Amerika Serikat berpotensi untuk mengalami koreksi. Nah, kalau sampai itu terjadi, teman-teman, kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika S&P 500 itu terkoreksi dan biasanya performanya tidak bagus gitu ya, itu juga akan berpengaruh kepada pergerakan harga Bitcoin yang juga biasanya bakalan ikutan ketarik turun. Jadi kita harapkan setidak-tidaknya labor market di Amerika Serikat itu masih dalam keadaan yang relatif stabil. Kalaupun terjadi sedikit pelemahan, itu tidak ada masalah menurut saya, yang pasti jangan sampai ada perubahan yang terlalu drastis di sana. Oke, jadi ini kita mulai dulu dari yang ringan. Minggu ini kita akan mendapatkan beberapa data yang tergolong high impact gitu ya, dari Selasa sampai dengan hari Jumat, tapi highlight utamanya nanti ada di hari Jumat, yaitu adalah data NFP dan juga unemployment rate. Oke? Nah berikutnya, kenapa kita bisa melihat hari ini market sepertinya sentimennya kembali dalam keadaan positif? Futures stock market Amerika juga opening dalam keadaan hijau. Kita melihat Bitcoin juga berhasil rally di atas 80.000. Nah, salah satu katalis yang juga menyebabkan ada sentimen boost adalah berita ini, bahwa harga minyak dunia kembali terkoreksi sedikit karena adanya rencana dari Donald Trump untuk membebaskan kapal-kapal yang kemarin mau lewat Selat Hormuz tapi dihadang. Sekarang mereka memiliki rencana untuk mencari solusi akan hal itu supaya kapal-kapal tersebut bisa lewat. Dan ini disebut sebagai project apa nih tadi saya baca? Project Freedom, teman-teman. Jadi Project Freedom ini tujuannya adalah untuk membebaskan, di sini disampaikan, Sunday the US will attempt to free stranded cargo ships affected by Strait of Hormuz closure since the start of the Iran war. Jadi sekali lagi, ini memang hanya sekedar rumor gitu ya, baru sekedar rencana juga. Belum tentu bakalan dilakukan, tapi at least ketika ada berita-berita seperti ini muncul, sudah ada semacam keinginan gitu ya untuk melakukan sesuatu yang positif di sana, itu sudah bisa direspon positif oleh market. Dan sekali lagi, kalau kita melihat berita ini berlarut-larut gitu ya, yang berkaitan dengan harga minyak dunia, perang Iran dan juga Israel,
Saya rasa lambat laun juga market akan mulai terbiasa dengan berita tersebut dan tidak lagi akan bereaksi terlalu signifikan terhadap berbagai berita baru yang muncul yang berkaitan dengan Iran dan juga Israel. Dan ini juga sudah pernah kita lihat sebenarnya beberapa tahun yang lalu ketika Rusia dan Ukraina itu start berperang gitu ya. Awalnya berita-berita dari sana itu selalu membawa dampak yang sangat signifikan ke pergerakan harga market. Tapi lambat laun ketika market sudah mulai terbiasa dengan berita-berita itu, kita tidak lagi melihat ada respon yang terlalu signifikan setiap kali ada update baru dari Rusia dan Ukraina. Yang for your information masih terjadi sampai dengan saat ini teman-teman. Tapi kan kalian udah nggak lagi mengingat hal itu gitu ya. Kalian udah nggak aware lagi soal hal tersebut karena tidak lagi diberitakan di mana-mana setiap hari. Gitu ya. So, itu adalah katalis positif kenapa kita melihat market hari ini opening dalam keadaan hijau di hari Senin. Nah berikutnya, ini adalah yang saya mention tadi di awal video. Kita melihat Bitcoin berhasil untuk break di atas angka 80.000 dolar. Tapi ini justru bisa menjadi situasi yang sangat menjebak. Apa yang saya maksud? Begini, saya akan jelaskan teman-teman. Kalau kita melihat analis di luar sana, 80-90% saya bisa katakan itu mengatakan bahwa Bitcoin itu ada di bear flag. Otomatis, apa yang mereka ingin lakukan adalah melakukan short. Terlebih, beberapa minggu terakhir ketika kita sudah bermain di kurang lebih angka 77, 78, 79, itu semakin gencar orang-orang itu berburu-buru untuk short karena mereka berasumsi bahwa ini adalah bear flag. Oke. Which is sebenarnya saya tidak bisa salahkan hal itu. Kenapa? Karena memang secara pattern ini terlihat seperti bearish flag. Dan mereka selalu membandingkan apa yang kita lihat sekarang dengan apa yang terjadi di kurang lebih awal tahun 2026 kemarin, di mana kita mendapatkan last push di sini, kemudian kita start untuk sell off dan membentuk area lower low yang baru. Tetapi saya sudah pernah ingatkan juga teman-teman bahwa kalian kalau memiliki analisa, itu tidak boleh fanatik terhadap analisa kalian. Kalian harus memiliki semacam awareness bahwa market itu bisa saja bergerak tidak sesuai dengan keinginan kalian dan analisa kalian bisa aja salah gitu loh. Dan saya sudah pernah ingatkan juga bahwa kalau misalnya teman-teman mengatakan ini adalah bear flag, saya memang tidak bisa argue bahwa ini tidak terlihat seperti bear flag. Tapi kalian juga harus lihat apakah memang persis apa yang kita lihat terjadi sekarang dengan yang sebelumnya. Saya sudah sampaikan ini sedikit berbeda. Kalau dari segi pola, kelihatannya memang mirip bear flag. Tetapi kalau kalian lihat dari sisi funding rates-nya, kita totally berbeda. Kita melihat funding rates beberapa minggu terakhir itu cenderung didominasi oleh negatif. Yang berarti pada saat ini yang jauh lebih agresif itu adalah orang-orang yang short. Coba kalian lihat apa yang terjadi di sini. Funding rates itu didominasi oleh plus. Artinya yang agresif pada saat ini adalah orang-orang yang melakukan long. Itu sudah merupakan satu perbedaan. Belum lagi kalau kita bicara soal spot Bitcoin ETF yang menunjukkan bahwa pada saat ini itu trennya juga masih bullish atau masih positif. Kenapa? Karena beberapa minggu terakhir spot Bitcoin ETF itu juga didominasi oleh inflow. Berbeda cerita dengan apa yang kita lihat di sini di mana pada saat itu kita didominasi oleh outflow. Jadi itu adalah perbedaan yang menurut saya sangat signifikan, ada dua dan itu tidak boleh kalian abaikan. Nah lalu apa yang dimaksud dengan jebakan kok? Jebakannya adalah begini. Ketika orang-orang biasnya terlalu bearish, terlebih ketika Bitcoin telah naik ke kurang lebih angka 80.000, saya cukup meyakini bahwa pasti akan ada banyak orang yang berburu-buru sekali lagi untuk mencoba short dari area ini. Terutama di area 80.000. Kenapa? Karena secara teori 80.000 merupakan area psychological level yang tentunya berpotensi menjadi area resistance, itu menurut teorinya gitu ya. Yang kedua, kalau kita bicara soal kenaikan harga Bitcoin dari beberapa minggu terakhir ya, kalau kita bicara dari tanggal 30 Maret misalnya,
itu telah naik dari 65.000 sampai ke 80.000. Oke? Dan saya rasa akan ada banyak orang yang short itu hanya atas dasar bahwa kok Bitcoin sudah naik sangat tinggi gitu ya, dari 65 sampai 80.000. Tidak mungkin dong tidak bisa drop dari sini. Saya yakin pasti ada orang yang short juga seperti itu. Hanya alasannya adalah soal feelingnya Bitcoin udah naiknya ketinggian dan sepertinya bakalan koreksi dulu atau bakalan lanjut sell off dari sini. Nah, yang saya khawatirkan adalah banyak dari viewer saya itu justru juga kejebak dengan hal yang sama. Makanya saya mau ingatkan di sini teman-teman, kalau kalian mau short, oke? Kalau kalian memang tetap berasumsi bahwa ini merupakan top dari Bitcoin dan kita akan sell off menuju ke area lower low yang baru. Setidak-tidaknya, oke? Setidak-tidaknya tunggulah ada break of structure terlebih dahulu. Atau indikasi yang kuat bahwa kita akan mengalami reversal. Kalau kalian langsung short di sini, pertanyaan saya alasannya apa gitu. Dari segi price action, apa yang kalian lihat kemudian kalian mengatakan ini adalah tempat yang baik untuk short. Dan perlu kalian tahu teman-teman, bahwa short yang dari kemarin itu building up dari sini, artinya orang-orang yang nge-short dari sini, nge-short dari sini, nge-short dari sini, itu secara open interest, belum ada sedikit pun yang kecuci. Artinya masih banyak sekali tumpukan likuidasi short yang berpotensi untuk di-hit oleh market maker sebelum pada akhirnya kita start untuk cooling off atau mendapatkan pullback. Itu kalau kita lihat dari sisi funding rates dan juga open interest-nya. Dan kalau kalian perhatikan, open interest kali ini itu areanya sangat tinggi teman-teman. Menunjukkan bahwa ada jumlah leverage yang sangat besar di Bitcoin sekarang. Dan bahkan terakhir kali kita melihat leverage-nya setinggi ini, itu ada di bulan Agustus tahun 2023 kemarin. Jadi sudah kurang lebih hampir 3 tahun, kita tidak melihat ada open interest setinggi hari ini. Dan terlebih ini didominasi oleh short sekali lagi. Dan ini mengingatkan sekali lagi ke saya senario yang terjadi di tahun 2021 kemarin. Apa kesamaannya kok? Kalau kalian perhatikan, kita mendapatkan ada sell off memang sangat signifikan dan banyak orang pada saat itu juga berteriak bear market untuk Bitcoin. Tetapi kalau kalian lihat funding rate-nya itu juga didominasi oleh short pada saat itu. Jadi negatifnya banyak banget dan open interest slowly but surely itu terus mengalami peningkatan. Nah, ketika kita menyelesaikan koreksinya di sini dan justru rally, kalau kalian lihat rally-nya itu bisa sangat masif teman-teman. Dari kurang lebih 29.000 itu bisa sampai ke kurang lebih $47.000. Itu adalah kenaikan yang lumayan signifikan secara persentase, kurang lebih 63% kenaikannya. Baru dengan ada kenaikan 63% tersebut, kalian bisa melihat ada sebagian open interest yang telah kecuci pada saat itu. Menunjukkan bahwa orang-orang yang short di kurang lebih area ini baru sebagian kecuci. Nah, barulah ada semacam penurunan yang lebih signifikan lagi ketika Bitcoin hit sampai ke kurang lebih angka 50-an ribu teman-teman. Oke? Jadi itu yang saya khawatirkan terjadi kalau misalnya teman-teman buru-buru untuk short. Kalau kalian short di sini dan rupanya market maker memutuskan untuk meliquid orang-orang yang melakukan short di kurang lebih area ini yang stop loss-nya mungkin akan berpotensi di area 83, 85 sampai mungkin $90.000. Dan kalian sudah short di kurang lebih area ini, terlebih kalau tidak memakai risk management yang baik, maka kalian bisa terjebak dalam situasi yang sangat-sangat tidak mengenakan. Gitu ya. Jadi saya perlu ingatkan hal itu, bukan untuk mengatakan bahwa Bitcoin sudah pasti tidak bisa turun dari sini, bukan itu teman-teman. Saya mau ingatkan saja bahwa kalau kalian mau short dari sini, pastikan kalian memang memiliki basic yang kuat di setup itu. Kenapa kalian mau short di sini, kalian harus at least memiliki beberapa alasan. Apakah kalian melihat ada indikasi dari segi price action, ataukah ada pattern yang membuat kalian kemudian short dari sini? Saya yakin kalau misalnya kalian mau cari, pasti akan ada alasannya, tapi saya mau kalian memiliki indikasi yang kuat dulu bahwa kita akan reverse sebelum kalian menekan tombol short. Karena saya mau ingatkan bahwa masih ada potensi kita bisa lanjut naik dari sini. Oke, so teman-teman, senario yang telah kita bahas selama berminggu-minggu, kita udah bullish itu dari Bitcoin 65.000. Oke, along the way ketika kita nyampe ke 73,
nyampe ke 75, komentar-komentar di video itu selalu seakan-akan menyalahkan saya untuk masih bullish di Bitcoin. Saya katakan Bitcoin saya masih expect akan nyampe di atas 80.000. Orang-orang mengatakan nggak usah lawan tren kok, kita masih bearish, nggak mungkin kok kita bisa ke 80 dan lain seterusnya. Tapi pada akhirnya kita terbukti benar. Nah, bukan untuk mengatakan analisa saya pasti benar ya teman-teman, saya juga rutin salah gitu. Jadi untuk sementara waktu kali ini saya hoki gitu, benar bahwa kita nyampe ke angka 80.000. Dan sekarang apa yang bisa kita expect ya kan? Apa yang bisa kita expect dari segi price action? Nah, so far teman-teman, saya belum bisa menemukan alasan sama sekali untuk mengatakan bahwa oke guys, kita sudah harus berhati-hati, Bitcoin kemungkinan akan start untuk reversal lagi dari sini. Sementara belum ada. Oke? Kalau kita lihat dari sisi resistance-nya teman-teman, area resistance paling dekat ya, paling dekat itu ada di kurang lebih area 81 ribuan teman-teman. Oke, dari sana mungkin kita bisa mendapatkan semacam short term pullback, semacam konsolidasi ringan terlebih dahulu, tapi saya tidak expect bahwa kita akan langsung reverse ke bawah. Untuk sementara waktu tidak seperti itu. Oke, kalaupun kita akan pullback teman-teman, masih tetap tahanan utamanya adalah di area trendline ini. Ini juga masih tetap berpotensi untuk membuat kita membentuk perpanjangan dari running flat ini teman-teman. Selama kita bermain di dalam area ini, kita berpotensi untuk breakout dan itu perlu kalian ketahui. Kalau kita sampai breakout dalam kondisi seperti ini, di mana kita sudah konsolidasi cukup panjang, saya cukup meyakini bahwa kita bisa ngelihat Bitcoin naik jauh lebih tinggi. Gitu ya, mungkin bisa sampai 84, 86, atau bahkan bisa sampai kurang lebih 90.000 dolar. Tapi untuk sementara waktu tentunya, yang perlu kita waspadai adalah area tahanan pertama, yaitu adalah di kurang lebih 81.500 sampai kurang lebih 82.000. Nah, dari area tersebut teman-teman, nah kita wajib gitu ya untuk memantau lebih dekat apa yang kemudian terjadi ke Bitcoin dari sisi price action-nya. Nah, kalau memang kita ternyata mendapatkan ada potensi pelemahan, momentum bullish di kurang lebih area ini, dan kemudian ada reversal pattern dari sana, nah oke, ini mungkin bisa menjadi potensi untuk scalping short. Oke, berpotensi untuk menjadi scalping short teman-teman. Tetapi menurut saya ya, belum bisa untuk swing short. Tapi kalau misalnya kalian memang nekat, kalian merasa cukup yakin, ya itu juga tidak ada masalah. Dan intinya untuk sementara waktu, saya masih expect gitu ya, Bitcoin itu masih relatively bullish, setidak-tidaknya kita mungkin bisa nyampe ke angka 81 atau 82.000. Nah, untuk teman-teman yang ada di grup Hansen Law eksklusif, harusnya juga sudah tahu hal itu, karena kita sebenarnya juga sudah hit ke area take profit kita, teman-teman. Itu adalah di sini. Oke. Nah, jadi ini adalah setup yang kemarin kita ambil, yaitu adalah Bitcoin, kita entry-nya di 74.500 sampai 75.500, dan kita take profit keduanya itu sudah hit 79.400. Take profit pertama tentunya juga sudah. Nah, saya udah umumkan bahwa sisakan sedikit posisi untuk take profit ketiga, yaitu kurang lebih di angka 82. Nah, kenapa angka 82? Nah, itu juga berdasarkan apa yang kita lihat di sini, bahwa di kurang lebih area tersebut memang berpotensi akan ada short term resistance di kurang lebih area itu. Nah, kalau misalnya teman-teman nyampe ke sana dan kalian memang niat untuk short gitu ya itu mungkin lebih make sense lah daripada sekarang. Nah, saya cuma nggak mau kalian buru-buru shortnya. At least tunggulah ada beberapa indikasi secara sekaligus, misalnya ya, ketika kita nyampe ke area ini, kemudian kita start untuk mendapatkan ada pelemahan momentum bullish, kemudian kita terlihat kesulitan untuk break dari area resistance tersebut, misalnya kemudian membentuk double top. Oke, ini mungkin bisa menjadi potensi bagi teman-teman untuk short dulu, scalping gitu ya. Dan maksimal mungkin bisa menargetkan sampai ke kurang lebih area trendline lagi di sini di 76-an gitu ya. Itu mungkin adalah target maksimumnya. Tergantung banget kepada bagaimana price action-nya ketika kita nyampe ke area ini. Nah, tetapi kalau misalnya tidak ada indikasi sama sekali akan ada pelemahan momentum bullish dan reversal pattern dari kurang lebih area ini, maka jangan coba-coba untuk langsung menekan tombol short, teman-teman. Karena ini bisa easily di break, dan kalau misalnya sampai itu terjadi, kita bisa mendapatkan ada rally yang sangat signifikan di Bitcoin, yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk meliquid orang-orang yang mungkin sudah mengumpulkan posisi short di kurang lebih area ini, dan juga ini. Yang kalau kita bahas secara logikanya,
maka stop loss dari orang-orang yang short di kurang lebih area ini, itu harusnya ada di kurang lebih range ini. Oke, jadi saya tidak menutup kemungkinan bahwa Bitcoin bisa secara tiba-tiba mendapatkan ada momentum yang sangat signifikan dan tujuannya memang untuk meliquid orang-orang yang melakukan short di kurang lebih area tersebut. Gitu ya. Jadi itu yang saya maksud sebagai jebakan teman-teman. Jebakan bahwa ketika kita nyampe ke area tertentu, kalian sudah harus langsung menekan tombol short dan kalian buru-buru short. Itu adalah jebakan menurut saya. So kesimpulannya adalah teman-teman, in the short term banget, saya masih expect Bitcoin masih mempunyai ruang untuk kenaikan, tapi ketika nyampe ke area 81.500 sampai 82.000, di sana kita harus sedikit berhati-hati karena ada potensi di sana akan ada short term resistance gitu ya. Yang kalau misalnya sampai kita bisa break, maka ada potensi Bitcoin bisa naik jauh lebih tinggi, mungkin sampai ke 84, 86, atau maksimal mungkin sampai ke 90-an ribu dolar, yang tentunya masih cukup jauh untuk kita bahas. Tapi ada satu senario yang bisa membuat kita naik lebih cepat ke area itu, adalah kalau misalnya kita mendapatkan short squeeze yang sangat signifikan. Oke? Nah, kesimpulan yang kedua, kalau teman-teman mau short, setidak-tidaknya tunggulah ada indikasi bahwa kita akan reverse dari sini berupa pelemahan momentum bullish, kemudian ada reversal pattern, itu mungkin oke. Make sense untuk teman-teman ambil karena itu ada setup yang rapi, kalian juga mungkin akan mendapatkan setup dengan resiko yang relatif kecil gitu ya, dengan potensi reward yang lumayan kalau kita bisa sampai ke area 76 lagi. Oke? Tapi itu kalau misalnya ada indikasi bahwa kita mengalami pelemahan momentum bullish dan juga ada reversal pattern. Kalau tidak ada, ya jangan coba-coba. Itu saja pesan saya teman-teman. Semoga bisa diterima dengan baik dan selamat untuk teman-teman yang ada di grup Hans & Low eksklusif. Kita telah berhasil untuk hit ke take profit kedua dan 3 setup kita di Bitcoin yang terakhir itu semuanya berakhir dengan take profit. So jangan sampai overconfidence sekali lagi kalau kalian dalam keadaan win streak gitu ya. Karena market pasti akan sewaktu-waktu menghajar kita lagi dengan stop loss. Jadi kalau kalian overconfidence, win streak kalian itu tidak akan ada apa-apanya. Karena dalam waktu sekejap kalau kalian overconfidence dan kemudian start untuk menggunakan size yang lebih besar, leverage yang lebih tinggi, ujung-ujungnya akan membuat kalian loss besar dan bahkan profit yang kalian hasilkan selama berminggu-minggu terakhir itu bisa habis dalam sekejap. Itu perlu saya ingatkan. Oke? Dan ini adalah saat yang tepat sebenarnya bagi teman-teman untuk ngumpulin modal. Kalau misalnya kalian terkendala modal, kalau kalian bilang, saya trading jago kok, tapi saya terkendala modal gitu ya. Padahal saya tahu market sekarang pergerakannya lagi oke. Maka cobalah size prop teman-teman. Oke? Kalian pakai prop firm aja. Ini juga saya sedang coba, di mana teman-teman akan bisa mendapatkan modal trading hingga kurang lebih 1,8 miliar rupiah. Kalau saya pribadi lagi coba dulu yang 25.000 US dollar atau kurang lebih 400 juta rupiah, dan di sini saya sudah menyelesaikan fase pertamanya. Fase keduanya juga sudah hampir selesai, dan kalau misalnya ini sudah pas gitu ya, udah lewat lulus, ya berarti ada equity 25.000 yang bisa saya tradingkan, dan kemudian itu bisa saya withdraw profitnya 80%, sisanya 20% untuk size propnya. Nah pilihannya banyak. Kalau teman-teman mau yang mulai dari 5.000 dolar dulu atau 10.000 itu juga ada pilihannya. Kalau kalian pengen coba, linknya ada di kolom description. Jadi nggak ada alasan lagi bagi kalian sekarang untuk tidak memiliki modal ketika trading, karena ya ada prop firm gitu ya yang bisa membantu soal itu. Ya, satu-satunya hal yang menghalangi adalah kalau kalian nggak punya skill gitu. Kalau punya skill untuk trading, kalian merasa bisa lolos dari fase-fase challenge-nya, ya silakan pakai size prop gitu ya, atau prop firm. Yang linknya juga sudah saya sediakan di kolom description. Oke? So itu aja untuk video hari ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next one. Bye-bye.